Usai Pendeta Manuputi menyelesaikan tugas pelayanan pada tahun 1987, pada akhirnya GPIB Immanuel Bekasi memiliki ketua majelis jemaat pertama, yakni Pendeta Tomaso. Saya masuk Bekasi tak pernah kesulitan dengan penjemaat itu saya berdasarkan para ahli hanya pada nyari pemahaman keadaan kendala manusia dan eko. Saya terbingung saya tak mengenal banyak yang saya jual. Kalau saya selalu berpikir ini ya, dimanapun kita hadir, bukan cuma di gereja ya, pasti ada sesuatu kelihatan. Tapi pada saat saya datang di Bekasi, karena lingkungan sekitar rumah itu orang gereja juga ya, jadinya biasa aja. Apalagi saat itu pas ada kegiatan PW, gerak jalan atau apa, jadi mereka cepat merangkul saya ikut tip di situ. Dia oke saja. Ya kalau semua masuk dari Jakarta ya memang dulu memang Bekasi itu ya kata orang-orang sekarang kayak tempat bimbung anak ya. Karena masih sepi banget itu, apalagi itu Kolek sepi banget. Soalnya kami datang ke situ itu juga pas sudah gelap kan. Dan itu Kolek dulu kan nggak ada jalan masuk dari jalan besar. Kita mesti putar dari Rudal. Itu kan belum ada jalan yang dari jalan besar langsung masuk ke Kolek. Kan harus masuk dari Rudal. Nah, lalu besoknya sama orang tua, di mana sih ininya? Saya bingung. Aduh, masuknya di mana? Tapi daerahnya sini. Jadi sempat cari-cari juga itu, dapat paspornya itu. Tapi ya, saya suka tinggal di situ karena lingkungannya juga enak, tenang sama warga-warga walaupun nggak seiman sama kita, tapi mereka ini berkomunikasi baik dengan kita. Puji Tuhan. Kala itu, GPIB Immanuel Bekasi masih belum memiliki beberapa inventaris berupa transportasi, bahkan pastori saat itu masih bersifat kontrak. Pastinya ada satu tempat dan masuk bahkan tanda menyimak dari pastinya mungkin pastori. Baru beliau datang semua sampai rumah bahkan di jalan kapal. Dan 2 tahun karena orangnya kemudian dan untuk hanya pastori. Bersama itu ada Yono dan istri. Saya kerja dari mana tidak mau saya tanggung. Jadi kepada orang lagi, saya bersiap dengan dia tersebut sampai selesai dia selesai. Setelah pelembagaan pada tahun 1985,
jumlah jemaat dan penyebarannya semakin banyak. Yang dari awalnya hanya 3 sektor pada masa Pendeta Manu Putih, lalu bertambah hingga mencapai 9 sektor pada masa Pendeta Tomaso. Bahas-bahas pelayanan ini dari praktis sampai ke yang lebih baik ini ya sampai satu sampai awal dan selama. Kedua, bersihnya sampai mestinya lama sampai sih memperhi dan misalnya mana mahal dalam mahal pelajaran dari hasil jenis pertama berawal dan berakap naik. Yang kedua, mahal dan apa yang ketiga, bahasa indah dan lain. Yang keempat, nanya pemain kehidupan dan manusia. Ini dari mulia, warna hijau, lalu tatanan bawah hari, dan hijau, merah dan emas. Hasil bank SKO. Kemudian dicipin sampai. Dengan sistem organisasi yang semakin baik, itu juga yang mendasari mulai banyak kegiatan dan jadwal ibadah untuk tiap pelayanan BPK saat itu. Dalam BPK saat ini sudah walaupun dari sini. KPP berjalan sebelum dari Batmas. Mereka masih bahwa yang masih dengan saya masih yang akan satu antara lain luar senarai kerajaan sampai selesai berhasil untuk senang, sedih, sudah dilewati Pendeta Tomaso dan keluarga selama di GPIB Immanuel Bekasi. Banyak cerita dan banyak orang-orang yang masih teringat sampai saat ini. Peranan itu apa saja. Bahasa dengan memahami saya tahu bisa saya manfaat saya kalau arah berharap pada benar baik misalnya misalnya dulu Pak Tio, Pak memahami ya hasilnya dia menang kan itu orang dulu yang rajin Tante Kobi, Tante Mono Limai, yang dekat-dekat dulu ya. Orang satu, makanya
tidak lalu terus Korea Hana Haber. Gereja ini Immanuel Bekasi itu ada milik Tuhan. Kita ini hanya alat yang Tuhan pakai untuk memelihara jemaatnya. Jadi kami juga berharap generasi penerus harus tetap menjadi tiang yang kokoh sehingga Immanuel Bekasi boleh terus melayani dan bersaksi. Harus lebih baik dari hari kemarin. Semangat, harus tetap semangat. Dan yang saya sampaikan bagi ialah bahasa kita dan main dan tidak perlu. Kalau saya kalimat dan juga kesenangan ditambah. Setelah Pendeta Tomaso, Pendeta Latu Peresa pada tahun 1991 meneruskan tongkat estafet berpelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Jadi saya ditempatkan oleh Majelis Sinode, mutasi dari GPIB Salom Balikpapan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Bekasi. Waktu itu bersama-sama dengan pendeta jemaat, Pendeta Juliana Paat Yakob. Dan beliau itu sepertinya datang duluan, karena saya masih dalam posisi cuti. Lalu saya tinggalkan cuti saya berangkat ke Immanuel Bekasi. Begini. Jemaatnya itu banyak, hampir mencapai 1.000 kakak waktu itu. Fasilitasnya tidak ada. Kemudian keuangannya tidak banyak. Nah, sehingga itu kondisi yang saya alami pada waktu itu. Pertama-tama melihat semuanya. Jadi ada kunjungan dulu, kemudian kita lakukan koordinasi pelayanan, yang berikut pembinaan warga jemaat. Dengan melihat banyaknya jemaat yang ada, Pendeta Latu Peresa dan jajaran PHMJ saat itu merumuskan suatu grand design. Dan kita berpikir tentang blueprint-nya atau grand design-nya oleh pelaksana harian Majelis Jemaat pada waktu itu. Nah, waktu itu saya bersama-sama dengan beberapa teman PHM. Waktu itu ada almarhum Penatua Yopi Was, almarhum Penatua John Rompis, dan mungkin yang ada sekarang itu Pak Ari Ponda. Itu sama-sama dulu. Ya, jadi kita selain itu ada Pak Suripati, ada Pak Lopulalan, beliau udah almarhum kayaknya. Ada Pak siapa lagi, Lawalata, ya, Ibu Leni, waktu itu Nona Leni masih muda dia. Demi kelancaran program pelayanan dan grand design yang dirumuskan, Pendeta Latu Peresa dan PHMJ mengambil langkah melaksanakan pembinaan serta pendekatan ke berbagai lapisan. Kita lakukan kemudian pembinaan bagi warga jemaat dengan melihat grand design itu,
oleh pelaksana harian Majelis Jemaat, dan diharapkan GPIB Immanuel Bekasi itu menjadi 4 jemaat di kemudian hari sebenarnya. Yaitu GPIB Immanuel Bekasi itu sebelah barat karena dia ada di posisi barat ya. Kemudian pos pelayanan Anugerah itu masih nama pos pelayanan. Pos pelayanan Anugerah itu di sebelah timur ke arah Tambun itu. Lalu pos pelayanan Narogong sekarang Pilar Asi ya. Itu sebelah selatan. Dan sebelah utara terbuka di sampingnya ada GPIB Gracia, tapi dia terbuka sama-sama menuju ke Jakarta Utara, berbatasan dengan Petra, GPIB Petra. Memang pendekatan yang pertama itu diawali dengan pendekatan lewat program kunjungan kepada warga jemaat waktu itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita berkoordinasi bersama PHMJ, bersama anggota-anggota Majelis Jemaat, koordinator sektor, BPK, waktu itu masih namanya BPK, Bidang Pelayanan Kategorian. Kalau sekarang kan Pelkat ya, Pelayanan Kategorian. Dulu pakai bidang gitu. BPPJ waktu itu belum ada. Jadi jemaat sebesar Immanuel Bekasi waktu itu badan pemeriksa perbendaharaan jemaatnya belum ada. Dan kemudian kita bentuk, kita lakukan pemilihan supaya kegiatan bisa dikontrol dengan baik. Selain kepada jemaat Immanuel, Pendeta Latif Perisa yang didampingi oleh Oma Kaendo juga melakukan pendekatan kepada Angkatan Udara. Sesungguhnya gedung gereja Immanuel Bekasi itu sebelumnya dimanfaatkan di kompleks Auri. Itu dilakukan secara ekumenis. Lalu kemudian karena pendekatan kita dengan Mabes AU, diberikan secara khusus izin, ada suratnya itu secara khusus, dan itu dasar untuk kita ke pemerintah daerah, kemudian kita membangun gereja itu, dan dimulai dari Ibu Yuli dan seterusnya kepada GPIB Immanuel Bekasi, dan digunakan selama dimanfaatkan untuk gedung ibadah. Dalam mengarungi masa berpelayanan, Pendeta Latif Perisa juga mengalami berbagai macam kendala dan masalah yang dihadapi. Jadi kendala yang kita hadapi itu satu, pertambahan warga jemaat yang cepat, gedung fasilitas yang kecil gitu. Kemudian fasilitas lain untuk mendukung kegiatan itu tidak ada gitu ya. Jadi misalnya kendaraan tidak ada sehingga untuk sementara harus jalan kaki ya. Bahkan pernah dipinjamkan sebenarnya motor waktu itu oleh keluarga Pak Robi Taslimat ketika dia studi ke Jepang. Lalu saya gunakan itu untuk pelayanan. Nah, sementara itu PHMJ menyiapkan pembelian. Baru membeli inventaris yang pertama itu adalah motor Suzuki TRX dan satu motor Honda untuk pendeta jemaat. Nanti tahun kedua baru kita mulai membeli kendaraan mobil. Jadi ini fasilitas kurang waktu itu. Kemudian fasilitas pastori. Pastori itu saya tiba di sana dikontrak. Jadi dikontrak yang pertama itu di sektor pelayanan 8 di Jatimulya. Tahun kedua pindah kontrak lagi ke Jaladapura, sektor 1 ya. Sektor 1 yang tadi saya bilang. Tapi sempat tinggal bersama keluarga almarhum Bapak WMP TPU dulu. Selanjutnya pindah ke rumah kontrak. Hal ini disikapi karena keterbatasan pada saat itu, meskipun jumlah cukup banyak warga jemaat, tetapi kita hadapi seperti itu. Nah, tahun ketiga kayak pastori yang dibeli dengan cara kredit 5 tahun. Ya. Kemudian berada di Perumnas 3, ya, di Pulau Jawa itu ya.
Sementara pendeta jemaat menempati pastori yang terletak di Lambang Sari, yang sekarang Gereja Anugerah. Ya, itu dulu sektor 10. Gereja itu dihibah oleh salah satu developer, dan kemudian keluarga itu memberi dengan sukacita dari keluarga Lumenta sebenarnya. Kemudian fasilitas yang lain adalah fasilitas parkir sebenarnya hanya di sekitar jalan itu, jalan di sekitar gedung gereja Immanuel. Dan kemudian kita diizinkan untuk menggunakan fasilitas sosial, PASUM, fasilitas umum atas kerjasama dengan Pak RT. Saya masih ingat namanya, Pak RT itu Pak Bambang, karena kami selalu bertemu, jadi kami saling mengingat. Nah, justru terpakai terus sampai saat ini. Selain permasalahan inventaris dan perizinan, di kala itu juga terdapat permasalahan dari intern jemaat, yakni masih adanya pemikiran sektor sentris. Nah, contoh gini, dulu mereka mengumpulkan uang, dan uang itu besar sekali. Uang itu besar sekali. Dan kemudian uang itu mereka mau beli rumah. Mereka berpikir begitu, bahwa ini uang kami, gitu. Nah, saya bilang ke mereka begini, kalau itu uangmu, silakan dikembalikan, dibagi-bagi aja ulang. Dia bingung dia, gitu ya. Nah, diberikan pemahaman bahwa segala sesuatu itu ada yang bertanggung jawab penuh, yaitu majelis jemaat. Pelaksananya pelaksana harian majelis jemaat. Sehingga dengan mudah kita bisa memberi pemahaman, dan kemudian memang membeli rumah itu atas nama GPIB. Ya. Nah, ini contoh di sikap sektoralisme dan cara berpikir sektoralis itu selalu ada, gitu. Sehingga kita menyatukan pemahaman itu pertama. Makanya sebelum segala sesuatu didewasakan, waktu itu dilembagakan, dimulai dengan pembinaan supaya mereka tahu bahwa tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab GPIB Anugerah, misalnya GPIB Immanuel, gitu. Itu tanggung jawabnya. Sektor itu hanya cara, alat untuk kemudahan pelayanan, ya. Tapi jangan dijadikan itu jadi, Pak, ini sektor kami, situ sektor situ urus sendiri, katanya. Di dalam berpelayanan, Pendeta Latu Perisa selalu mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan doa dalam menyelesaikan segala permasalahan. Cara mengatasinya adalah kembali lagi, kita koordinasi bersama semua pelayan untuk terlibat mengarahkan dan turut terlibat mendukung setiap kegiatan program, kerja dengan doa, dana, dan daya, ya, waktu itu. Kemudian yang kedua, komunikasi dan himbauan yang intensif kita lakukan. Jadi kalau ada sesuatu kita selalu informasikan kepada warga jemaat melalui presbiter di sektor masing-masing, dan mereka turut berpartisipasi dengan penuh sukacita. Dengan demikian semua yang diprogramkan itu bisa tercapai. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta didukung oleh doa, menjadikan antusias yang tinggi untuk jemaat berpelayanan saat itu. Waktu dulu itu para presbiter yang jadi penatua diaken, mereka berlomba-lomba pulang dari Jakarta, semua kan kerja di Jakarta. Berlomba-lomba datang, belum ganti baju, mereka lalu bilang, kami belum mandi, ikut ibadah keluarga. Itu yang saya tahu, karena memang dulu itu macetnya luar biasa. Gitu. Jalan cuma satu-satunya itu, belum ada jalan tol. Gitu? Jalan satu-satunya, dan mereka bisa punya semangat, mereka peduli untuk ibadah, mereka peduli untuk pelayanan, mereka peduli untuk bersaksi dalam hidup bergereja. Bahkan waktu itu ada satu peristiwa di mana ada
7 orang yang belum diberkati loh. 7 orang. Nah, peraturan waktu itu bilang boleh diteguhkan dan boleh meneruskan itu. 7-7-nya ikut diberkati gitu. Sudah punya suami istri, sudah hidup sebagai suami istri, punya catatan sipil tapi tidak diberkati. Diberkati dulu baru jadi diaken penatua. Itu salah satu contoh di mana mereka punya semangat untuk menjadi diaken dan penatua waktu itu. Untuk gerakan pemuda ataupun pelkat-pelkat lainnya, mereka terlibat juga kebetulan waktu itu di Mupel, belum ada di Bekasi, tapi kami membangun badan kerjasama gereja-gereja Bekasi. Nah, saya dengan almarhum Pendeta Lucy Tutuarima Sairlela, beliau di Gloria, saya di Manuel. Kami memulai itu dan kemudian memang dilibatkan banyak orang di situ untuk membangun kebersamaan kita, sehingga pada akhirnya memang juga Mupel itu di Bekasi berdiri sendiri pada akhirnya. Jadi beri saja kesempatan, beri saja peran untuk pelkat-pelkat. Ya, zaman itu masih ketuanya Gustav Staniavesi ya, mereka sama Sempeno itu siapa? Nona itu dulu. Ide itu harus ditangkap memang betul dan dikembangkan. Seringkali waktu itu kalau bicara tentang hal itu, bidang keuangan kan dia suka lihat dulu. Nanti lihat dulu ada uang nggak? Nah, tidak boleh begitu sebenarnya. Lakukan saja, nanti jemaat itu dia berperan. Bisa itu. Dan itu saya kembangkan terus sampai hari ini dalam hidup gereja. Di jemaat-jemaat lain sama saja. Gitu. Asal beri peran, suka mendengar, menangkap ide, dan berusaha secara bijak lakukan itu. Di masa Pendeta Latu Perisa di GPIB Immanuel Bekasi, program Grand Design pertama pun dimulai, yakni perencanaan dan pelembagaan GPIB Anugerah Bekasi. Kita mulai dengan pembentukan panitia pendewasaan dan pelembagaan jemaat waktu itu. Dan panitianya itu diketuai oleh Penatua Pangaribuan. Waktu itu beliau kalau tidak salah itu ketua dua di Immanuel Bekasi. Dan bersama-sama dengan jemaat di Anugerah atau penatua diaken yang ada di sektor 10, 11, 12, 13, 14, mereka jadi anggota panitianya. Gitu. Lalu panitia itu tugasnya adalah mereka melakukan penelitian. Penelitiannya itu yaitu meneliti pengembangan tata kota Bekasi. Tata kota Bekasi diteliti dulu. Ini kira-kira ada perumahan apa lagi? Ini ada gedung apa? Gedung pemerintah apa lagi yang akan dibangun? Ini ada pabrik-pabrik, ada berbagai fasilitas penunjang masyarakat. Itu penting karena kalau mau mendewasakan, kita harapkan kan jemaatnya akan berkembang, bertumbuh. Maka dilakukan dulu penelitian terhadap hal itu, khusus wilayah Tambun dan sekitar untuk memahami perkembangan kota ke masa depan. Itu yang pertama mereka lakukan. Yang kedua, perkembangan batas wilayah. Batas wilayah, baik secara sektoral maupun batas wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Dengan batas wilayah jemaat lain. Misalnya timur dengan GPIB Salom Cikampek. Mereka lakukan percakapan dengan semua jemaat itu. Lalu kemudian barat dengan Immanuel Bekasi sendiri. Kemudian di sebelah selatan dengan GPIB Pengharapan Cibinong, gitu ya. Lalu sebelah utara yang sekarang ada Karang Satria itu akan berbatasan terbuka ke arah utara dan pada suatu waktu akan bertemu dengan GPIB Petra Jakarta Utara. Mereka lakukan itu semuanya
Kemudian mereka mengukur kekuatan ekonomi jemaat dengan parameternya itu pendapatan pengeluaran sumber daya keuangan Pospel Anugerah yang akan didewasakan. Berapa satu bulan? Ya. Itu diukur. Gitu. Apakah nanti kemudian kalau dia menempatkan seorang pendeta dan punya tanggung jawab ke majelis sinode, ke musyawarah pelayanan, ke gereja-gereja, persekutuan gereja di Indonesia, intern jemaat sendiri, mereka mampu atau tidak? Gitu. Lalu kemudian mengukur sumber daya insani dengan parameternya itu, kalau dalam peraturan GPIB itu mau lembaga itu 75 KK. Cuma kan kita berpikir kalau 75 KK di kota besar, kalau itu di pos pelayanan di daerah PLKes ya tidak masalah. Tapi kalau di kota besar ya agak sulit. Maka kita tetapkan waktu itu 200 sampai 250 KK. Ya. Jadi mereka mengukur semuanya itu, meneliti. Dan data warga jemaat. Nah kebetulan waktu itu 5 sektor itu yang pertama di Lambang Sari yang tempat gereja Anugerah sekarang. Kemudian ada di Papan Mas, ada di SKU, ada lagi di Poleko, ada di Pondok Tanah Mas. Itu semua dilihat. Ya. Karena ketika pendewasaan nanti ada 5 sektor, ada 2 pos pelayanan lagi di SKU sama di PTM. Tapi PTM itu kemudian setelah selesai pendewasaan beberapa tahun kemudian itu ditutup, gitu ya. Dan justru itu jadi pergumulan sebenarnya. Jadi mereka melakukan penelitian dulu, penelitiannya. Sesudah penelitian, hasilnya disampaikan kepada pengurus harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi untuk diteruskan ke sidang Majelis Jemaat. Kemudian ditetapkan dan mengambil keputusan bersama untuk ditetapkan pos pelayanan anugerah menjadi bagian jemaat anugerah GPIB Immanuel Bekasi. Jadi dari pos dia jadi bagian jemaat. Prosesnya seperti itu. Ya. Nah kemudian kita masuk ke bagian jemaat anugerah GPIB Immanuel Bekasi, masih dipakai nama seperti itu karena dia bagian kan gitu. Pembentukan pengurus bagian jemaat di Tambun di Anugerah yang waktu itu diketuai oleh pendeta Pak Yakob, pendeta jemaatnya, dan penatua Hadi Sunyoto ya, sebagai sekretarisnya. Berikut yang lain disusun sesuai dengan susunan pelaksana harian Majelis Jemaat untuk proses pembelajaran menjadi satu jemaat yang dewasa. Seakan menjadi pembelajaran, Pendeta Lato Perisa serta panitia pelembagaan menyiapkan inventaris guna pelayanan awal GPIB Anugerah Bekasi. Lembaga kan belum ada fasilitas, belum ada kendaraan, dan seterusnya. Kita siapkan secara komplit waktu itu. Jadi semuanya lengkap. Pak Pendeta masuk tidak lagi pikir-pikir seperti saya masuk di Immanuel. Dan semuanya sudah lengkap. Dan setelah semuanya dipersiapkan secara lengkap, bahkan kita juga membeli waktu itu satu rumah di Sinar Kompas itu SKU untuk tempat ibadah gitu ya. Tetapi kemudian ada masalah sedikit dan kemudian itu jadi perstoryboard. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan doa itu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari masa berpelayanan Pendeta Lato Perisa di GPIB Immanuel Bekasi. Banyak juga kenangan-kenangan yang masih tersimpan rapi di ingatan Pendeta Lato Perisa saat di GPIB Immanuel Bekasi.
satu kegiatan yang menjadi kenangan bagi saya setiap bulan di hari ulang tahun anggota PHMJ waktu itu, kami bertemu di rumah yang berulang tahun, gitu ya, dengan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Bahkan setiap 6 bulan sekali kami refreshing, pergi ke puncak. Terakhir itu kita pergi ke Jatiluhur, saya masih ingat. Kita bisa masuk sampai di dalam karena orang di dalam itu kita kenal, gitu ya. Refreshing sambil berbicara secara non formal, ya, sharing tentang pelayanan dan kegiatan PMJ itu sendiri. Nah, dana yang digunakan pada saat itu dilakukan secara mandiri, ya. Sehingga hal itu sangat menarik untuk kita membangun suasana kebersamaan. Begitu juga dengan pendeta jemaat, gitu ya. Jadi diberikan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan semua bisa berjalan dengan baik. Saya punya pengalaman pernah duduk di Immanuel itu di gereja lama itu, dari habis rapat PHM sampai jam 6 pagi. Saya, bapaknya Martin, Pak Was, Pak John Rompis. Nah ini istri-istri di rumah bilang, ini PHM dia rapat di mana? Gitu. Bukan rapat di mana? Hujan lagi turun. Bagaimana kita mau pulang pakai motor semua? Ya, sampai jam 6 pagi baru hujan berhenti. Oh, baru kita pulang. Nah itu pengalamannya. Jadi sebelum semua jadi bagus ya, memang mulai dari situ dulu. Jatimulya itu saya jalan keliling maksudnya, ya, jalan. Ya, Jatimulya, Pondok Timur, Pondok Hijau, itu kita jalan. Gitu. Tapi kalau waktu motor dipinjamkan sudah aman, kita bisa jalan. Tapi kalau tidak ada ya, ada sukarelawan untuk antar ke Tambun, gitu, ke Cikarang sana, Cibitung, gitu. Nah itu yang bisa dilihat. Jadi bagi pendeta itu sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan, gitu. Kan Tuhan kaki yang pertama yang Tuhan kasih kan kaki, bukan motor. Dia nggak kasih roda buat kita, dia kasih kaki. Makanya ya pakai kaki aja, gitu. Atau Mas Ou juga begitu, pakai kaki. Ya kan? Nah, kita pakai kaki tapi tidak terlalu lama, gitu. 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian sudah bisa menyiapkan kendaraan. Kemudian 2 tahun kemudian sudah bisa menyiapkan mobil. Tapi hal semacam itu biasa. Dulu dari jembatan, kalau kita dari Pondok Hijau, Pondok Timur atau Jatimulya ada jembatan penyeberangan kan, itu tol di bawah. Lalu ada jalan Kalimalam. Itu tanah gitu. Saya punya pengalaman pergi pelayanan, tidak ada jaket hujan, di tengah jalan basah kuyup, balik lagi dulu. Itu saya dan ibu pergi pimpin di Lambansari, nanti jatuh deh motornya, gitu, karena licin, gitu. Jadi itu jalan belum begitu, jalan itu jalan tanah biasa, gitu. Jadi hal sudah biasa itu. Jadi Immanuel Bekasi itu punya punya perhatian yang tinggi, punya kesempatan untuk ikut mendukung pelayanan secara bersama-sama. Yang saya lihat, ya. Misalnya begini, satu contoh, ketika yang saya bilang tadi fasilitas kendaraan, itu mau didapat, uang nggak ada, tapi ketika kita menghimbau, tidak sampai 1 bulan sudah bisa beli itu 2 motor, gitu ya. Itu dari segi tanggung jawab, perhatian, partisipasi warga di mana. Nah, kesan saya adalah GPIB Immanuel Bekasi ini sebenarnya semakin hari semakin maju, gitu ya.
Tetapi harus dipahami begini, kemajuan itu dalam keyakinan iman terjadi karena Kristus itu kepala gereja, yang mempunyai gereja itu. Ya, jadi bukan pribadi-pribadi atau kelompok atau siapapun yang punya gereja itu, atau yang banyak menyumbang dianggap punya gereja itu. Enggak ada itu, gitu ya. Jadi Yesus yang mempunyai gereja dan telah dan terus memakai semua pihak, presbiter, memakai pelkat, komisi, ya, memakai badan pemeriksa, memakai panitia-panitia, memakai seluruh warga jemaat sebagai alat, sebagai utusan untuk meneruskan misi Kristus. Jadi kesan saya, Immanuel Bekasi itu memang jemaat yang punya kepedulian yang tinggi, ya, pada saat itu. Ya. Jadi ini yang harus menjadi penting, karena kalau dalam hidup bergereja orang nggak peduli, ya gereja nggak bertumbuh. Gereja tetap ada tapi tidak bertumbuh. Tapi saya pikir dari awal sampai saat ini, saya kira Immanuel Bekasi punya perhatian yang sangat tinggi, saya kira. Kita harus teruskan misi Kristus. Jangan mengeluh. Ya. Apalagi saat-saat ini kan ada pandemi. Ya. Jangan mengeluh. Harus berjuang terus. Kalahkan pergumulan. Ya. Dan libatkan semua orang untuk terus melayani dengan sungguh. Jadi kita kalau hadapi pergumulan, kalahkan pergumulannya. Jangan masuk dalam area pergumulannya gitu. Kadang-kadang bilang dia susah, yang dia pikir adalah susahnya gitu. Dia tidak berpikir bagaimana cara jalannya untuk keluar dari kesusahannya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ingat bahwa era sudah berubah ke era digital ya. Nah, sekarang kita alami ini. Dan saya pikir Immanuel Bekasi pertama buat sejarah digital seperti ini. Yang pertama saya kira, karena saya tidak tahu yang lain, tapi mungkin itu. Nah, karena itu kita harus pakai orang-orang muda untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Karena mereka lebih memahami era itu. Ya. Dan saya kira kalau ini dimanfaatkan dengan baik, orang muda akan penuh di gereja itu sendiri untuk berlomba, berantusias, bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jadi saya pikir dalam pelayanan di Immanuel, semuanya itu tidak akan terlaksana kalau Allah tidak menyertai itu jemaat secara keseluruhan dan para pelayannya gitu. Itu kuncinya, karena namanya itu memberi makna bagi seluruh langkah perjalanan hidup bergereja. Nah, kemudian langkah berikutnya tentu dalam kerjasama dengan majelis jemaat dan dituangkan dalam program kerja dan anggaran majelis jemaat. Nah, itu urusan yang pertama itu dengan
TNI Angkatan Udara. Dan itu prosesnya panjang. Lang, ini udah spare waktu itu saya baliknya lama nih gitu. Jadi udah kayaknya udah punya rencana, oh nanti kita kesini ya, oh nanti ini ya gitu. Saksikan episode ketiga Perjalanan Sejarah 36 tahun GPIB Immanuel Bekasi, Minggu 5 September 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di G Immanuel TV.